Dari semua yang ditulis tentang Why Bekasi KRL Crashes Keep Happening, a short evidence-based breakdown, satu konteks paling penting justru selalu dikecilkan. Pada 12 September 2023, sebuah kecelakaan KRL di Bekasi mengguncang masyarakat. Sebuah kereta yang berangkat dari stasiun Bekasi menabrak penghalang di perlintasan yang gak terjaga. Insiden itu menewaskan 1 orang dan melukai lebih dari 20 penumpang lainnya. Angka tersebut bukan sekedar statistik, tapi mencerminkan masalah mendalam yang sudah bertahun-tahun terjadi. Ini bukan kecelakaan pertama, dan jelas juga bukan yang terakhir jika kita nggak melirik lebih dalam. Bekasi, dengan jutaan penduduk, menjadi salah satu kota yang paling padat di Indonesia. Setiap hari, ratusan ribu orang bergantung pada KRL untuk menuju Jakarta. Namun, di tengah kepadatan dan kebutuhan transportasi yang mendesak, infrastruktur dan sistem keamanan perlintasan kereta api seringkali terabaikan. Ketika kita berbicara tentang KRL Bekasi, kita berbicara tentang sistem yang sudah akrab dengan masalah. Tahun 2022 saja, ada lebih dari 11 kecelakaan di jalur yang sama. Ini bukan kebetulan. Mari kita gali alasan mengapa kecelakaan ini terus berulang. Pertama, masalah infrastruktur. Banyak perlintasan kereta di Bekasi nggak dilengkapi dengan pengaman yang memadai. Terlihat jelas bahwa sejumlah titik masih mengandalkan palang pintu manual yang seringkali nggak terjaga. Dalam kasus kecelakaan terbaru, penghalang nggak berfungsi. Katakan saja, jika pemerintah berinvestasi lebih banyak pada perawatan dan perbaikan infrastruktur, mungkin kita bisa mengurangi angka kecelakaan ini. Tapi kenyataannya, anggaran seringkali lebih banyak tersedot untuk proyek besar lainnya yang kadang nggak terlalu mendesak. Selanjutnya, mari kita bicarakan kesadaran dan perilaku pengguna jalan. Banyak pengendara sepeda motor dan mobil yang melakukan pelanggaran serius dengan menerobos perlintasan meskipun sinyal sudah berbunyi. Ini adalah mentalitas asal selamat yang perlu diubah. Masyarakat harus diajarkan bahwa keselamatan bukan sekedar pilihan, tapi kewajiban. Melibatkan komunitas untuk pembelajaran dan sosialisasi mengenai keselamatan di perlintasan kereta sangat penting. Misalnya, sekolah-sekolah bisa mengadakan program tentang keselamatan transportasi. Mengapa ini nggak dilakukan lebih sering? Ditambah lagi, ada juga faktor kurangnya koordinasi antara pihak terkait. Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan pemerintah daerah seharusnya berkolaborasi lebih baik dalam merumuskan kebijakan yang holistik. Banyak kali kita melihat kebijakan yang sekadar untuk tampak baik di media, namun di lapangan, nggak banyak perubahan nyata yang terjadi. Misalnya, pembangunan flyover atau underpass di titik yang rawan kecelakaan harusnya merupakan prioritas nyata. Tetapi bisa saja ada pertimbangan lain yang lebih menguntungkan secara politik daripada keselamatan umum. Satu lagi yang perlu kita telaah adalah keterbatasan pendidikan bagi petugas di lapangan. Mereka nggak hanya harus menjaga perlintasan, tetapi juga harus mampu memberikan informasi yang jelas dan cepat ketika terjadi situasi darurat. Pelatihan teratur dan peningkatan kompetensi harus menjadi standar, bukan tambahan. Dengan memiliki petugas yang siap menghadapi berbagai situasi, kita bisa mencegah kecelakaan yang nggak perlu. Sekarang, kalau kita lihat bagaimana komunitas di luar Bekasi menghadapi masalah serupa, ada banyak yang bisa kita pelajari. Di Jepang misalnya, setiap perlintasan dilengkapi dengan sistem otomatis yang dapat mendeteksi kendaraan yang menerobos. Ketika kendaraan terdeteksi, alarm langsung berbunyi dan sinyal kereta juga terhenti. Hal ini berkontribusi besar terhadap pengurangan kecelakaan. Inovasi semacam ini perlu menjadi titik fokus kita. Apakah kita siap untuk berinvestasi dalam teknologi yang lebih baik? Atau kita bakal terus membiarkan masalah ini berulang dengan risiko yang semakin besar? Kita juga perlu bertanya, apakah pemerintah mau mendengar suara warga? Banyak warga Bekasi yang merasakan dampak langsung dari kurangnya perhatian terhadap keselamatan transportasi. Jika masyarakat mulai bersuara dan mengorganisir diri, mereka bisa mendorong pemerintah untuk bertindak. Aksi dari masyarakat bisa menjadi pemicu untuk perubahan yang lebih besar. Kumpulkan data, buat petisi, bawa masalah ini ke forum publik. Suara bersama bisa memaksa perubahan. Menghadapi kenyataan pahit ini, kita juga harus paham bahwa perubahan nggak bisa terjadi semalam. Keselamatan transportasi adalah tanggung jawab bersama. Dan itu dimulai dari kita. Dari cara kita menghargai waktu dan hidup orang lain saat menggunakan jalan raya. Sampai mendukung kebijakan yang memprioritaskan keselamatan publik. Mari kita ingat bahwa setiap angka dalam statistik adalah kehidupan nyata. Dengan cerita dan keluarga di belakangnya. Saat kita menutup diskusi ini, penting untuk nggak hanya melihat semua hal yang salah, tetapi juga peluang untuk membenahi. Kecelakaan KRL di Bekasi bisa jadi panggilan untuk beraksi. Kita nggak bisa lagi diam.
Sudah saatnya kita menuntut yang lebih baik. Gak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk generasi mendatang. Dan ingat, keselamatan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita semua. Jika kita bisa bersatu dan mendesak untuk perubahan, kita bisa membuat jalur kereta ini lebih aman. Jangan menunggu tragedi berikutnya untuk merasakan urgensi. Mari bertindak sekarang.